Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Yeni dalam cerita Kancil, Kerbau, Rusa, dan Kura-kura. Yuk kita simak kisahnya. Alkisah, pada zaman dahulu di suatu hutan hiduplah seekor kancil dan teman-teman hewan lainnya. Mereka hidup rukun dan damai, meskipun kadang-kadang kancil sering membuat keonaran dengan akal liciknya. Pada suatu hari, kancil merasa sangat dahaga dan ia berniat hendak pergi ke sungai. Di perjalanan, kancil berjumpa dengan 3 ekor hewan teman-temannya, kerbau, kura-kura, dan rusa. Kancil sangat heran melihat teman-temannya itu begitu akrab satu sama lain. Dan kancil pun menghampiri ketiga temannya itu. "Hei, kalian bertiga lagi ngobrolin apa sih? Sepertinya seru sekali obrolannya," tanya kancil. "Oh, ini kancil. Kami sedang bermain tebak-tebakan. Seru, yuk bermain bersama kami," kata kerbau kepada kancil. Tetapi kancil menolak ajakan ketiga temannya itu karena tujuannya adalah pergi ke sungai untuk menghilangkan dahaganya. Sesampainya di sungai, setelah minum sepuasnya, kancil pun beristirahat di sebuah pohon yang sangat rindang. Saat istirahat itu, dia terpikir kembali akan 3 ekor temannya tadi. Kancil pun merasa tidak senang mengingat keakraban 3 ekor hewan tadi. Dia merasa tidak ada hewan-hewan yang di hutan ini seakrab itu kepada dirinya. Akhirnya timbullah niat licik di hati kancil. "Sepertinya aku harus punya sesuatu untuk membuat mereka bertiga ini tidak akrab seperti itu lagi. Apa ya?" kata kancil kepada dirinya. Kancil terus berpikir dan berpikir bagaimana caranya untuk memisahkan 3 ekor hewan yang saling bersahabat itu. Akhirnya kancil mendapatkan ide. "Aha, aku punya cara jitu untuk memisahkan mereka bertiga." Kancil senang sekali karena dia sudah memiliki ide yang cukup cemerlang untuk memisahkan 3 ekor hewan ini. Sepulangnya dari sungai, kancil pergi ke rumah kerbau. Di sana, dia melihat kerbau sedang memakan rumput di halaman rumahnya itu. Kemudian kancil pun menyapa, "Hai kerbau, asik sekali ya makan rumput. Rumput di halamanmu sungguh hijau, subur sekali." "Iya kancil, kan sudah berapa hari ini hujan turun dengan derasnya, sehingga rumput-rumput di pekarangan rumahku ini tumbuh dengan subur dan bisa menjadi pakan yang sehat dan bergizi untuk kami sekeluarga." Kemudian kerbau pun melanjutkan pertanyaannya kepada kancil. "Kamu
Dari mana, Kancil? Dari sungai tadi minum ya? Kok lama sekali kamu minumnya? Iya, aku tadi pergi minum. Dan kemudian aku pulang. Kamu tahu gak sih apa yang aku lihat di tengah jalan tadi? Tanya Kancil kepada kerbau. Memangnya kamu melihat apa, Kancil? Aku tadi melihat. Kasih tahu gak ya sama kamu? Kasih tahu dong sama aku, Kata kerbau. Tapi kamu diam-diam saja ya. Jangan cerita sama hewan-hewan yang lainnya di sekitar hutan ini. Janji? Baiklah, aku janji. Kata kerbau. Akhirnya Kancil pun bercerita. Dan cerita itu adalah cerita rekaan belaka. Kancil mengatakan kepada kerbau bahwa dia barusan bertemu kura-kura dan merpati. Kamu tahu tidak sih, di perjalanan pulang dari sungai tadi, aku berjumpa dengan kura-kura temanmu itu. Dia sedang memberi minum dan memberi makan kepada burung merpati putih yang cantik itu. Dan kamu tahu tidak apa yang terjadi setelah itu? Apa memangnya yang terjadi? Tentu saja burung menjadi kenyang dan dahaganya hilang. Bukankah begitu, Kancil? Tanya kerbau. Bukan kerbau. Sini aku bisikin. Kamu tahu tidak? Tadi itu aku melihat setelah burung merpati itu minum dan memakan makanan yang diberikan kura-kura, burung merpati itu menggelepar dan akhirnya mati. Itu artinya air dan makanan yang diberikan oleh kura-kura itu mengandung racun. Hah? Apakah Begitu? iya? Aku tidak bohong. Kerbau, kamu lihat sendiri nanti. Pasti di sana ada merpati putih yang sudah mati. Itu gara-gara kura-kura. Kamu harus hati-hati ya bermain dengan kura-kura. Jangan sampai nanti kamu diracuninya. Kata Kancil menghasut kerbau. Akhirnya kerbau pun terperdaya dan percaya terhadap cerita yang dikatakan oleh Kancil. Kancil pun pergi meninggalkan kerbau dengan hati yang bahagia karena cerita palsu tadi diterima oleh kerbau dengan begitu percayanya. Akhirnya Kancil pun terus berjalan dan pergi menghampiri induk rusa. Di sana dia pun memberikan cerita palsu juga kepada rusa dan dia berkata, "Hai rusa, lagi ngapain? Lagi santai ya?" "Iya Kancil, aku lagi santai. Barusan tadi aku melihatmu. Kamu kan ke sungai tadi." "Iya, tadi aku ke sungai. Haus sekali. Tapi sekarang aku sudah tidak haus lagi." "Oh ya, kamu sudah tahu belum ini? Ada cerita yang begitu menggemparkan di hutan ini." "Cerita apa, Kancil?" tanya rusa kepada Kancil. "Ceritanya begini. Aku bisikin ya sama kamu." Akhirnya Kancil pun berbisik memberikan cerita yang kebenarannya itu tidak ada sama sekali. Kancil bercerita saat berjalan ke rumah rusa ini, dia bertemu kepada kura-kura dan kura-kura sedang memberikan makanan untuk tupai.
Dan tupai itu pun kemudian memberikan makanannya kepada anaknya. Dan apa yang terjadi? Anak tupai mati setelah memakan makanan dari kura-kura. Kancil bercerita seperti itu kepada induk rusa. Induk rusa pun mempercayai cerita Kancil 100%. Sehingga hari-hari berlalu dengan diamnya 3 ekor hewan yang tidak saling menyapa kepada kura-kura. Kancil merasa sangat puas karena 2 cerita yang direkanya itu dipercayai oleh rusa dan kerbau. Keesokan harinya, kerbau pun berjumpa kepada rusa. Rusa, kamu tahu tidak? Aku dapat cerita dari Kancil bahwa merpati putih yang cantik di sana sudah mati saat minum air yang diberikan oleh kura-kura. Aku takut main sama kura-kura. Nanti kita diracun ya. Kita jangan main dulu sama kura-kura. Ternyata dia pura-pura baik. Dia punya niat jahat di balik kebaikannya kepada kita. Rusa pun bercerita kepada kerbau. Dia juga mendapatkan cerita dari Kancil bahwa anak tupai pun mati setelah memakan makanan yang diberikan Kancil kepada induk tupai. Hari-hari terus berlalu. Kura-kura pun merasa heran. Kenapa hewan-hewan yang ada di hutan ini semuanya menjauh darinya dan tak ada yang mau bermain dengannya lagi. Sebaliknya, Kancil merasa bahagia karena tidak ada yang mau bermain dengan kura-kura. Pada suatu siang, Kancil menghampiri kura-kura yang duduk sendirian termenung di pinggir sungai. Kancil berkata, "Hai kura-kura, ngapain sih kamu duduknya sendirian saja di sini? Mana teman-temanmu yang 2 ekor itu, kerbau dan rusa? Sombong sekali sih mereka tidak mau bermain denganmu lagi." Aku juga heran, Kancil. Kenapa sahabat-sahabatku dan hewan-hewan di hutan ini semuanya menjauh dariku, tak ada yang mau bermain. Sepertinya mereka mendapat cerita yang buruk tentang diriku. Mungkin ada yang menebar fitnah, kata kura-kura kepada Kancil. Kancil merasa tersindir dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan kura-kura. "Kura-kura, aku pulang dulu ya," kata Kancil. Kancil pun berjalan, bernyanyi riang gembira karena misinya berhasil. Saking riang gembiranya Kancil, dia tidak sadar bahwa di depannya ada sebuah lubang yang sangat besar. Dia terperosok ke dalam lubang itu. Aduh, kakiku sakit. Aduh, sepertinya ini keseleo ini. Tolong, kata Kancil berteriak minta tolong. Suara teriakan Kancil itu sayup-sayup terdengar oleh kura-kura. Kura-kura akhirnya berjalan menghampiri Kancil. Tentu saja berjalannya sangat lamban dan dia sampai ke lubang tempat Kancil terperosok itu keesokan harinya. Dan dia pun melihat ke bawah. "Kancil, apakah itu kau yang di bawah sana?" "Iya, ini aku kura-kura. Tolong aku kura-kura." Kura-kura akhirnya memanggilkan hewan yang ada di hutan itu. Dia meminta pertolongan kepada gajah. Akhirnya gajah
mengambil kancil yang terperosok ke dalam lubang itu dengan menggunakan belalainya. Dan selamatlah kancil dan ia keluar dari lubang itu. Setelah ia selamat dari lubang, dia pun akhirnya meminta maaf kepada kura-kura dan ia bercerita apa yang sesungguhnya terjadi pada hewan-hewan yang ada di hutan ini. Kenapa mereka menjauhi kura-kura. Setelah mendengarkan pengakuan dari kancil, kura-kura pun memberi nasihat kepadanya. Kancil, tahukah kamu, membuat cerita palsu itu adalah fitnah, dan fitnah itu kejam sekali. Kamu lihat kan, gara-gara cerita palsumu itu, tidak ada yang mau bermain kepadaku lagi. Dua sahabatku pun pergi menjauh. Kancil pun memohon maaf sekali lagi dan dia pun meminta maaf di depan hewan-hewan yang ada di hutan ini. Akhirnya 3 sahabat rusa, kerbau, dan kura-kura berbaikan kembali. Itulah cerita dari Kak Yeni hari ini. Dan dari cerita ini dapat kita ambil pesan moralnya, yaitu 1. Jangan pernah iri, karena iri akan merusak hati kita sendiri dan menjerumuskan kita dalam kejahatan. Seperti yang dilakukan kancil. Dia merasa iri melihat persahabatan teman-teman hutannya dan akhirnya timbul niat jahatnya, yaitu membuat fitnah. Yang kedua, dari cerita ini dapat kita tarik pesan moralnya, jangan gampang terpercaya dengan apa yang diceritakan oleh orang lain. Jangan gampang dihasut. Silakan diselidiki kembali untuk mengetahui kebenarannya. Demikianlah adik-adik dan teman-temanku, cerita dari saya Kak Yeni. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.